Bayangkan sebuah skenario yang mungkin pernah kamu lihat sendiri nih. Kamu lagi jalan santai, terus tiba-tiba di seberang jalan ada kecelakaan motor. Oh, itu sering banget kejadian ya? Suasananya langsung berubah kan? Bener, langsung kacau, panik, ada yang teriak-teriak. Terus ada juga yang malah sibuk ngerekam pakai ponsel dan biasanya, Biasanya semua orang cuma berdiri nungguin. nah itu dia. Semua orang cuma nunggu. Nunggu suara sirena ambulans atau nunggu ada orang berseragam yang datang buat ngeberesin semuanya. Ya, kayak ada asumsi gitu di masyarakat kita. Asumsi gimana tuh? Kayak kita ngerasa itu bukan urusan kita. Lebih ke fenomena psikologis sih. Masyarakat awam sering merasa kalau tindakan darurat itu butuh gelar sarjana kedokteran atau seragam paramedis. Jadi mereka ngerasa lebih aman jadi penonton pasif aja ya gitu ya. Menit-menit pertama itu kayak area terlarang buat orang biasa. Betul. Padahal menit-menit itu paling kritis loh. Tapi bayangin kalau ternyata kendali di menit-menit kritis itu sebelum ambulans datang sebenarnya dirancang untuk bisa dipegang sama anak remaja. Hah? Iya. Itu terdengar gila, tapi memang begitu faktanya. Makanya di eksplorasi mendalam kita kali ini, kita bakal bedah sebuah dokumen yang spesifik banget. Judulnya, Buku Pertolongan Pertama Palang Merah Remaja Tingkat Wira, edisi tahun 2008. Tingkat Wira itu anak SMA kan? Iya benar, anak-anak usia 16-17 tahun gitu. Buat kamu yang lagi dengerin mungkin mikir, kok anak SMA? Dan pas aku baca ulang pedoman ini dari kacamata orang dewasa, rasanya bener-bener kayak dapet tamparan realitas loh. Masa sih? Kan itu cuma panduan ekskul biasa. Paling diajarin cara masang plester atau ngerawat luka lecet kan? Oh, sama sekali enggak. Ini bukan sekedar buku panduan merawat luka ya. Ini literatur yang sangat serius. Serius gimana maksudnya? Di dalamnya itu dibahas tuntas soal etika medis, manajemen krisis, dan bahkan kepemimpinan. Wow, aku awalnya juga ngira dokumen ini bakal kaku, teknis, dan ngebosenin banget. Tapi ternyata isinya penuh dengan dilema moral. Sangat penuh dilema. Dan ini relevan banget buat kita semua. Bukan cuma anak sekolah. Makanya, kenapa kamu yang lagi dengerin ini harus peduli? Karena prinsip-prinsip yang diajarin ke anak-anak SMA ini ngasih kita semacam cetak biru yang luar biasa. Cetak biru tentang bagaimana kita, sebagai manusia dewasa, seharusnya ngerespon krisis ya. Betul, gimana kita ngelola kepanikan dan juga paham batasan hukum pas kita niat mau nolong orang. Oke, mari kita bedah materi ini. Mari. Sebelum seorang remaja lari ke tengah kerumunan buat nolong korban kecelakaan tadi, apa sih sebenarnya misi utama mereka di sana? Jadi, pedoman ini menetapkan 3 tujuan utama yang jadi fondasi mereka. Pertama, menyelamatkan jiwa penderita. Menyelamatkan jiwa itu berat banget loh. Banget. Terus yang kedua, mencegah cacat. Mencegah cacat, maksudnya jangan sampai tindakan kita malah bikin parah ya? Persis. Jangan sampai niat nolong malah bikin tulang yang retak jadi patah misalnya. Dan yang ketiga, memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan. Menyelamatkan jiwa dan mencegah cacat. Sekali lagi, itu beban yang sangat berat buat ditaruh di pundak seorang anak sekolah. Iya, di pinggir jalan raya yang bising pula. Penuh tekanan. Dan yang bikin aku sampai geleng-geleng kepala pas baca sumber kita ini adalah niat baik mereka itu ternyata diatur oleh undang-undang pidana. Nah, ini yang seringkali jadi kejutan buat banyak orang. Serius, aku kaget banget. Kayak, ada hukumnya. Ada. Di negara kita, kerangka hukumnya itu eksplisit banget ngatur kewajiban moral buat menolong sesama. Biar aku bacain sedikit dari catatanku ya. Di pedoman ini secara khusus disebutin pasal 531 KUHP. Iya. Pasal kelalaian itu. Intinya tuh kalau kamu ngelihat seseorang dalam bahaya maut dan kamu ngebiarin aja padahal kamu punya kemampuan nolong tanpa bahayain diri sendiri, kamu bisa dipidana. Betul. Kamu bisa dihukum. Ancaman kurungannya maksimal 3 bulan. Atau denda maksimal Rp4.500. Iya, nominalnya memang terdengar lucu kalau buat sekarang. 4.500 perak loh. Buat bayar parkir motor aja kadang kurang sekarang kan? Kalau ngelihat nominalnya memang absurd. Tapi, pasal 531 itu kan warisan dari KUHP era kolonial Belanda. Oh, pantesan. Belum disesuaikan sama inflasi modern ya? Betul. Tapi jangan biarkan angka 4.500 itu mengalihkan perhatian kamu dari substansi aslinya. Ancaman penjaranya itu ya? Iya, ancaman kurungan 3 bulan penjara itu sangat nyata. Itu bentuk penegasan dari negara bahwa ngebiarin orang mati saat kamu bisa melakukan sesuatu, itu adalah kelalaian sosial yang serius. Oke, jadi ada ancaman penjara kalau mereka ngabain korban.
Tapi ternyata nggak berhenti di situ aja. Buku ini juga nekenin pasal 322 KUHP. Yang tentang kerahasiaan medis kan? Benar, kalau seorang anggota PMR ngebocorin kondisi medis korban yang dia tolong, dia bisa kena penjara 9 bulan. Itu masa hukuman yang nggak main-main. Maksudku, bayangin ada remaja SMA harus megang rahasia medis kayak, oh ternyata korban ini mengidap penyakit menular tertentu. Dan mereka dilarang keras ngegusipin itu di kantin sekolah besok harinya. Nah, itu. Kenapa aturan hukum yang begitu berat malah dibebankan ke anak-anak level sekolah menengah? Bukannya itu menakut-nakutin? Yang sangat menarik di sini adalah PMI pakai pasal-pasal hukum ini bukan buat nakut-nakutin mereka. Terus buat apa dong? Sebagai alat validasi profesional. Coba bayangin, ketika remaja diajarin pasal 322 soal kerahasiaan medis, mereka tuh sebenarnya lagi dikasih tahu sesuatu yang penting. Dikasih tahu kalau mereka itu... Kalau keterampilan mereka ini bukan main-main. Kamu bukan sekedar anak ekskul. Kamu adalah penolong pertama yang diakui sama sistem hukum. Wow, itu ngegeser identitas mereka banget ya? Banget. Mereka belajar kalau akses terhadap tubuh dan kondisi medis orang lain itu sebuah keistimewaan. Dan itu menuntut integritas yang mutlak. Jadi ini tuh semacam cara radikal buat maksa mereka dewasa secara etika. Tepat sekali. Ini mendidik akuntabilitas. Kalau kamu punya kapasitas buat nolong, kamu otomatis punya tanggung jawab. Oke, biar aku cerna dulu nih. Di satu sisi, hukum maksa mereka buat bertindak. Nggak boleh cuma jadi penonton yang ngevideoin kecelakaan. Betul, harus ambil tindakan. Tapi di sisi lain, hukum menuntut mereka tutup mulut dan jaga privasi korban. Nah, kalau gitu, gimana cara mereka memulai intervensi di lapangan? Maksudnya pas baru sampai di depan korban. Iya, maksudku kalau aku ngelihat orang tergeletak berdarah, terus aku merasa wajib nolong, apa aku boleh langsung narik tangannya dan balut lukanya? Jangan. Disinilah garis batas etika yang paling krusial ditarik di buku pedoman itu. Nggak boleh disentuh langsung. Nggak bisa. Kamu harus dapat izin dulu. Atau dalam bahasa medisnya, persetujuan atau konsen. Tunggu, serius. Posisikan aku di lokasi kejadian nih. Ada orang merintih kesakitan, darah di mana-mana, Ya, suasananya panik. dan waktu terus berjalan. Terus aku sebagai penolong harus berhenti, jongkok, dan minta izin dulu. Permisi Pak, boleh saya tolong? Gitu. Ya, aturannya begitu. Bukannya itu malah buang-buang waktu emas penyelamatan, apalagi kalau korbannya, nggak bisa jawab karena pingsan. Itu dilema yang sangat nyata dan sering ditanyain. Makanya pedoman ini dengan brilian bikin 2 kategori konsen buat ngatasin situasi kayak gitu. Oh, dipisah ya jenis izinnya? Ya, pertama ada yang namanya persetujuan tersirat atau implied consent. Tersirat, maksudnya gimana tuh? Ini berlaku khusus buat kondisi gawat darurat di mana korbannya nggak sadarkan diri, pingsan, atau mungkin shock berat sampai nggak bisa ngerespon sama sekali. Oh, jadi hukum berasumsi kalau setiap manusia normal itu pasti pengen nyawanya diselamatin kalau mereka lagi sekarat. Logikanya persis kayak gitu. Asumsi universalnya adalah semua orang punya keinginan untuk bertahan hidup. Masuk akal, masuk akal. Jadi, untuk korban yang nggak sadar, kamu nggak usah nunggu jawaban. Izinnya udah otomatis tersirat. Kamu bisa langsung ngelakuin tindakan. Paham. Terus jenis persetujuan yang kedua apa? Yang kedua itu, persetujuan dinyatakan atau express consent. Nah, ini buat korban yang masih sadar. Oke, jadi kalau dia melek dan bisa ngomong, aku harus ngenalin diri dulu. Betul, kamu harus sebutin kapasitasmu. Misalnya, halo, saya anggota PMR. Saya ngerti P3K. Boleh saya bantu hentikan darahnya? Terus korbannya harus jawab iya. Harus, baik secara lisan atau minimal lewat gestur kayak ngangguk gitu. Nah, ini yang bikin aku penasaran. Kalau korbannya sadar, tapi dia bilang, enggak, jangan sentuh saya. Padahal aku lihat kakinya patah dan berdarah. Kalau dia nolak, ya kamu harus mundur. Mundur, tapi kan dia luka parah. Kamu nggak boleh memaksakan intervensi medis ke orang yang sadar dan dengan jelas menolak bantuanmu. Biarpun itu artinya kondisi dia bakal makin parah. Itu agak bertentangan banget loh sama insting kita buat nolong. Memang kerasa bertentangan sama insting empati kita. Tapi coba deh pikirin alasan dibaliknya. Apa tujuannya? Ini tuh ngajarin remaja tentang otonomi tubuh, bahwa hak asasi individu atas tubuhnya sendiri itu posisinya ada di atas niat baik orang lain. Oh, wow. Tubuh seseorang adalah teritori absolut miliknya, bahkan di kondisi paling berantakan sekalipun. Minta izin yang cuma butuh waktu 3 detik itu ternyata bentuk tertinggi dari memanusiakan korban ya. Sebelum kita mengubah statusnya jadi sekedar pasien. Benar banget. Aku jujur belum pernah mikirin dari sudut pandang otonomi tubuh gitu.
Minta izin ternyata balikin kendali ke korban yang lagi merasa paling nggak berdaya. Filosofis banget ya. Sangat filosofis. Dan itu ditanamkan ke anak umur belasan tahun loh. Oke, katakanlah korban itu sadar dan dia bilang, iya tolong saya, izin udah dikantongi nih. Oke, terus kamu ngapain? Insting naturalku sekarang adalah langsung menekan lokanya pakai tanganku atau ngangkat badannya ke pinggir trotoar. Selesai kan? Bisa dong. Kalau kamu lakuin itu, kamu baru aja ngelanggar aturan paling absolut dalam dunia kedaruratan medis. Ngelanggar? Bagian mana yang kulanggar? Aku kan udah minta izin. Kamu lupa sama keselamatan satu orang yang paling penting di lokasi kejadian itu. Siapa? Korbannya kan? Bukan. Dirimu sendiri. Oh, tunggu. Kita kembali ke pasal 551 tadi ya. Kewajiban nolong itu berlaku selama tidak membahayakan diri sendiri. Tepat. Prinsip dasar yang selalu ditekankan adalah keselamatan penolong itu prioritas nomor 1. Selalu. Ini ngingetin aku sama demonstrasi keselamatan pas kita baru naik pesawat terbang. Masker oksigen. Iya, pramugari kan selalu bilang, jika tekanan udara turun, pasang masker oksigen Anda sendiri terlebih dahulu sebelum menolong anak Anda. Betul sekali. Dulu pas pertama dengar aku mikir, itu egois banget. Masa aku biarin anakku sesak napas sementara aku asik pakai masker? Tapi ada logikanya kan? Iya, logikanya jelas. Kalau aku pingsan duluan gara-gara kurang oksigen, aku malah jadi beban, dan anakku ujung-ujungnya tetap nggak tertolong. Analogi pesawat itu sangat sempurna buat ngejelasin mekanismenya. Dalam pertolongan pertama, niat baik yang nggak dibarengi sama kehati-hatian itu justru mematikan. Masuk akal. Jadi kita harus ngelindungin diri sendiri dulu. Makanya, disinilah pedoman ini memperkenalkan pertahanan fisik pertama, yaitu APD, atau alat perlindungan diri. Buku Wira ini nyebutin beberapa APD. Ada sarung tangan lateks, masker penolong, kacamata pelindung, bahkan sampai apron. Lengkap ya pelindungnya? Tapi pas ngelihat daftar ini reaksiku adalah, buat ngurus luka lecet jatuh di lapangan basket sekolah, apa iya harus sedramatis itu pakai sarung tangan lateks segala? Disinilah bagian yang sangat menarik. Panduan APD ini tuh maksa remaja buat berhadapan langsung sama realitas mikrobiologi yang keras. Realitas mikrobiologi, maksudnya kuman gitu? Lebih dari itu, darah, air liur, atau cairan tubuh apapun di lokasi kecelakaan itu adalah potensi vektor penyakit mematikan. Oh, bener juga ya, kayak HIV atau hepatitis. Betul, penyakit-penyakit itu nggak peduli apakah kamu punya niat baik atau niat buruk. Kalau darah korban masuk ke luka kecil di tanganmu, kamu tertular. Jadi, pakai sarung tangan lateks itu sama sekali bukan karena kita jijik sama darah korbannya ya? Sama sekali bukan. Itu murni tindakan medis rasional untuk memutus rantai penularan. Sebelum kita repot-repot nekan luka korban, kita harus mastiin diri kita nggak tertular sesuatu. Persis, karena tanpa APD, empati kita itu seringkali berubah jadi apa yang disebut sebagai empati buta. Empati buta, istilahnya menarik nih. Kayak gimana tuh wujudnya di situasi nyata? Empati buta itu ketika kamu ngelihat orang tertabrak, kamu ngerasa sangat iba, terus kamu nangis dan lari ke tengah jalan raya tanpa ngelihat kiri kanan. Wah, bahaya tuh. Atau kamu langsung nekan luka pendarahan hebat korbannya pakai tangan kosong, padahal mungkin di tanganmu ada luka goresan kecil yang nggak kamu sadarin. Dan akibatnya? Akibatnya kamu tertabrak kendaraan dari arah lain, atau kamu tertular infeksi darah yang fatal. Ya ampun. Dan bukannya nyelamatin nyawa, kehadiranku malah nambahin jumlah korban yang harus diurus sama ambulans nanti. Betul banget. Tim medis datang, mereka jadinya harus ngurusi korban kecelakaan, plus ngurusin kamu yang ikut tertabrak atau terinfeksi. Jadi beban ganda buat tenaga medis. Dan itu ngacoin seluruh sistem triage medis di lapangan. Makanya, pelatihan APD ini pada dasarnya melatih situational awareness atau kewaspadaan situasional. Kewaspadaan situasional, anak-anak SMA ini ternyata dipaksa buat ngejinakin impuls emosional mereka ya? Iya, mereka diajarin buat berhenti sejenak, tarik nafas, memindai bahaya di sekitar, pakai sarung tangan dengan tenang, baru bertindak. Mereka ngegantiin kepanikan emosional dengan kalkulasi yang objektif. Keren banget sih itu. Sangat keren. Berhenti, memindai, melindungi diri, baru menyentuh korban. Itu proses berpikir yang sangat klinis loh buat otak remaja. Padahal otak remaja kan biasanya masih digerakkan oleh hormon dan emosi kan? Nah, ini yang ngebawa kita ke bagian yang paling bikin aku penasaran nih. Apa tuh? Kita kan udah bahas teknisnya nih, ada ancaman hukum penjara, ada filosofi rumit soal otonomi tubuh dan konsen, terus ada tembok pertahanan APD. Betul, materinya berat.
Pertanyaannya, gimana caranya semua tekanan dan standar medis yang tinggi ini dikemas supaya bisa diserap sama anak SMA? Soalnya kalau diajarin gaya kuliahan, pasti pada bosen ya. Persis. Di buku ini, mereka nggak nampilin materinya kayak kurikulum fakultas kedokteran yang kaku. Jadi gimana pendekatan mereka? Mereka pakai pendekatan character building, pembentukan karakter. Seluruh beban teknis dan hukum itu dibungkus ke dalam filosofi pergerakan yang disebut Tribakti PMR. Oh, Tribakti. 3 tugas utama itu ya? Iya, 3 poin ini selalu diulang-ulang. Aku sempat baca. Pertama, meningkatkan keterampilan hidup sehat. Kedua, berkarya dan berbakti di masyarakat. Dan ketiga, mempererat persahabatan nasional dan internasional. Terdengar familiar? Jujur aja, pas aku baca ini, terdengar kayak jargon khas organisasi sekolah pada umumnya. Standar lah. Tapi tunggu sampai kamu lihat sifat-sifat yang mau mereka wujudkan dari jargon itu. Nah iya, buku ini juga njabarin sifat-sifat yang pengen mereka cetak dari anggota PMR Wira ini. Katanya, mereka pengen anggotanya jadi pribadi yang ceria, cerdas, kreatif, jujur, mau berbagi, bersahabat, dan bertanggung jawab. Jargon dan sifat-sifat itu mungkin awalnya kedengaran klise ya. Banget. Sampai kita benar-benar menganalisis gimana cara mereka mencapai sifat-sifat itu lewat kurikulum medis yang kita bahas tadi. Nah, itu intinya. Jadi, apa makna dari semua ini? Gimana ceritanya berlutut di aspal panas buat ngebalut kaki orang yang patah tulang bisa bikin seorang remaja SMA jadi lebih ceria atau jujur? Iya kan, kedengarannya nggak nyambung. Secara mekanis, apa sih hubungannya megang bidai kayu sama jadi pribadi yang kreatif? Jika kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya, sifat-sifat tadi itu bukanlah prasyarat masuk PMR. Itu adalah hasil bentukan dari sebuah simulasi tekanan tinggi. Oh, hasil akhirnya. Coba kita ambil satu contoh, misalnya sifat jujur tadi. Boleh. Dalam pertolongan pertama gawat darurat, kejujuran itu bukan sekedar nggak nyontek pas ulangan matematika. Terus kejujuran macam apa? Kejujuran di sini berarti kamu harus berani ngakuin batas kemampuanmu. Kalau kamu nggak tahu cara ngelakuin CPR yang benar, kamu harus jujur bilang nggak bisa dan mundur. Karena kalau kita maksain sok tahu, Seseorang bisa mati di tanganmu. Itu adalah level kejujuran yang paling murni, tapi juga paling brutal. luar biasa. Kejujuran soal kompetensi diri sendiri karena ada nyawa yang dipertaruhkan. Betul. Terus gimana dengan sifat ceria? Di tengah darah dan kepanikan rasanya aneh banget nuntut seorang penolong buat ceria. Masa senyum-senyum lihat orang berdarah? Ceria di sini bukan berarti ketawa ketiwi di lokasi kecelakaan. Bukan begitu konsepnya. Lah terus? Ceria di sini adalah soal mekanisme coping dan kontrol psikologis. Seorang penolong pertama itu sebenarnya adalah jangkar emosional bagi si korban. Jangkar emosional? Iya, bayangin kalau kamu sebagai penolong panik, nangis, atau kelihatan ketakutan pas ngeliat luka korban yang parah. Korbannya pasti ikutan panik. Dan kalau korban panik, detak jantungnya meningkat. Kalau detak jantungnya meningkat, pendarahannya bisa makin deras. Ya ampun, bener juga. Jadi, sikap yang positif, ceria, tenang, dan meyakinkan dari si remaja itu sebenarnya adalah instrumen medis. Itu dipakai buat nurunin syok korban. Jadi keceriaan dan ketenangan itu fungsinya mirip kayak bius psikologis buat korban ya. Kalau penolongnya tenang, korbannya ngerasa aman dan ikutan tenang. Tepat sekali. Terus, kalau kreatif, apa hubungannya kedaruratan sama kreativitas? Kamu nggak selalu punya bidai kayu yang mulus atau perban kasa yang steril. Terkadang, kamu harus mikir cepat. Contohnya kayak gimana Tuh, improvisasinya. Misalnya, pakai majalah yang digulung tebal buat nyanggak tulang yang patah. Atau ngerobek kaos bersih buat nekan pendarahan biar darahnya berhenti. Wow, itu benar-benar menuntut daya imajinasi dan problem solving yang instan ya. Betul. Dan ujung dari semua tempaan ini adalah menciptakan remaja yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Mengingat semua yang udah kita bahas dari awal tadi, mulai dari ancaman penjara, pasal 531, kewajiban minta izin demi menghargai otonomi tubuh, sampai harus tertib pakai APD. Semuanya menuntut tanggung jawab yang besar. Kata bertanggung jawab di sini rasanya jadi punya bobot 10 kali lipat lebih berat daripada sekedar ngerjain PR matematika tepat waktu. Pastinya. Itulah kenapa program ekstrakurikuler kayak PMR tingkat SMA ini pada hakikatnya adalah sebuah pabrik. Pabrik pencetak peer leader atau pemimpin sebaya.
Mencetak pemimpin lewat simulasi krisis ya? Iya, mengelola krisis kayak gini secara otomatis memaksa mereka buat keluar dari egosentrisme khas remaja. Mereka dipaksa ngelihat dunia yang lebih luas. Betul. Mereka jadi ngelihat gambaran besar masyarakat, bahwa di luar sana ada bahaya, ada aturan hukum, dan ada momen di mana tindakan kecil mereka bisa nentuin hidup atau matinya orang lain. Mengagumkan banget. Sebuah buku panduan yang kelihatannya cuma kayak instruksi manual P3K biasa, ternyata nyembunyiin kurikulum intensif soal etika kewarganegaraan, hukum pidana, dan psikologi kepemimpinan. Bukan main memang isinya. Mari kita rangkum perjalanan eksplorasi mendalam kita hari ini bareng-bareng. Boleh. Kita tadi mulai dengan ngebongkar fakta mengejutkan bahwa ada beban hukum pidana dari zaman Belanda yang ngebayangin kita kalau kita diem aja ngelihat orang celaka. Tapi kita juga bahas paradoksnya kan? Iya, paradoks bahwa walaupun kita wajib nolong, kita nggak boleh ngelanggar hak asasi dan otonomi tubuh korban tanpa adanya persetujuan atau konsen. Kita juga membedah gimana insting empati yang murni itu justru bisa mematikan kalau nggak dibentengi sama alat perlindungan diri. Bagian itu ngajarin kita pentingnya buat berpikir dingin dan objektif meskipun lagi ada di bawah tekanan yang luar biasa. Dan terakhir, kita ngelihat bagaimana keterampilan teknis kayak nekan pendarahan ini diformulasikan ke dalam filosofi Tribakti PMR. Sebuah metode canggih buat moles karakter remaja jadi manusia yang jujur sama kapasitasnya sendiri dan mampu jadi jangkar ketenangan buat orang lain di sekitarnya. Wawasan dari buku pedoman remaja ini sebenarnya menantang kita semua loh, termasuk kita yang udah dewasa ini. Menantang gimana tuh maksudnya? Ini bukan cuma soal bersiap nunggu kecelakaan terjadi di depan mata kita. Ini tentang gimana kita ngatur batasan emosional dan etika kita sendiri saat berhadapan sama krisis orang lain. Bener banget. Dan sebelum kita ngakhirin sesi kita kali ini, ada satu hal yang terus-terusan ngusik pikiranku dari tadi. Apa itu? Sesuatu yang mungkin kamu yang lagi dengerin juga pengen renungin hari ini. Silakan. Gini, jika anak-anak berusia 16 tahun di sekolah menengah aja bisa dilatih sedemikian rupa, Dilatih buat ngerti konsep-konsep berat ya. iya, dilatih buat ngerti konsep hukum kelalaian, penghormatan mutlak pada otonomi lewat konsen, sampai kemampuan matiin kepanikan demi protokol keselamatan yang objektif. Terus pertanyaannya, Pertanyaannya adalah, kenapa kemampuan mengelola krisis, empati yang terukur, dan batasan etika ini nggak diajarin secara wajib ke setiap orang dewasa di masyarakat kita? itu pertanyaan yang sangat bagus. Bukankah dunia ini bakal kerasa jauh lebih rasional dan jauh lebih aman kalau setiap orang dewasa di jalanan punya mentalitas seorang penolong pertama? Pasti akan sangat berbeda situasinya. Silahkan kamu pikirin dan renungin hal itu ya. Terima kasih udah nongkrong bareng kita di pembahasan yang seru ini. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam berikutnya.